Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Fanas'alullaha 'azza wa jalla أن ينفعنا وإياكم بهذا اللقاء إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di pagi yang baik ini kembali kita dipertemukan Allah di masjid kita yang kita cintai, di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi alamatul khair, tanda kebaikan yang Allah inginkan untuk kita semua. Salawat dan salam senantiasa tersampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan segenap umatnya yang istiqamah di atas sunnah-sunnahnya. Kita memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk senantiasa istiqamah, karena luar biasa di zaman sekarang ini terasa sekali sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata beliau, bisa jadi, kata beliau, ya, asbaha mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbih kafiran. Ya, ada orang yang paginya beriman, sorenya sudah tidak beriman lagi. Ada orang yang sorenya beriman, paginya udah nggak ada imannya. Karena luar biasa sekali fitnah-fitnah yang terjadi di masa-masa ini. Para hadirin a'azani Allah wa iyyakum, pada kesempatan kali ini kita akan bahas insyaallah surah setelah surah Al-Fatihah, itu adalah surah An-Nas, ya, suratul Nas. Kita akan bahas juz amma ini dari belakang, ya, ke depan, bukan dari depan ke belakang. Kalau dari depan ke belakang berarti dari surah An-Naba, ya. Tapi kalau dari belakang ke depan, ya, berarti dari surah An-Nas. Mudah-mudahan semua jamaah di sini hafal, ya, surah An-Nas. Karena surah yang paling sulit kan surah Al-Kafirun. Ya, bolak-balik terus lah hafal. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum, terus bolak-balik enggak selesai-selesai. Nah, ini surah ini mudah insyaallah karena ayat-ayatnya tidak ada yang berulang. Sebelumnya para santri duduknya. Nah, ini calon-calon dai. Jamaah juga ikutan aja.
Mari kita mendekat. Nah begitu. Taqarrabu. Terus ke depan. Jangan malu-malu, ayo maju. Agak malu. Sini masih lo, masih sini. Maju di sini dulu. Gitu. Baik. Kita akan mulai pembahasan surah An-Nas. Surah ini mudah ya, sering kita baca, namun tentunya sudah menjadi kewajiban kita semua untuk ya, mengurai atau mentadabburi isi dan kandungan dari surah yang mulia ini. Pada ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbin nas." Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb manusia. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan, untuk memerintahkan umatnya agar mereka berlindung kepada Tuhannya manusia. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan diksi Rabbun Nas. Sebagaimana kita ketahui, makna dari Rabb itu adalah Rabba yurabbi tarbiyatan, mengatur, mengurusi. Jadi Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita pada ayat ini bahwa Allah lah yang ngurusin manusia, yang ngatur manusia, yang ngatur kita itu Allah. Ya. Mau dia mukmin, mau dia kafir, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang namanya tarbiyatul ammah, sebagaimana sudah kita terangkan pada tafsir surah Al-Fatihah, bahwa di muka bumi ini yang mengatur segala urusan itu Allah Subhanahu wa taala. Kulla yaumin huwa fi sya'an, kan begitu. Ada dalam surah apa? Ar-Rahman. Setiap hari Allah sibuk. Sibuk ngapain? Sibuk ngurusin. Bukan berarti kerepotan, Pak. Sibuk itu maksudnya enggak repot gitu ya. Tetapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lelah dan tidak pernah berhenti untuk mengatur manusia. Inilah yang namanya tarbiyatul ammah. Semuanya diurus oleh Allah. Rezeki manusia semuanya dibagi-bagi oleh Allah. Tidak ada yang berkurang, semua jatahnya udah dibagi-bagi. Nahnu qassamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriyah. Kamilah yang telah membagi ma'isyah mereka dalam kehidupan dunia. Jadi untuk urusan dunia semua sudah diatur oleh Allah. Si fulan ya, dan dunianya dia dari profesi dokter, sudah diatur. Si fulan dunianya dari profesi petani, si fulan dunianya dari profesi apalah begitu. Ada yang rezekinya si fulan dunianya dari warisan, si fulan dunianya dari minta-minta. Sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Tetapi kita nggak bisa ya menolak apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Seorang apa itu ya, peminta-minta di jalan gitu ya,
Mereka nggak ingin sebenarnya hidup seperti itu. Hidup dalam keadaan seperti itu tidak ingin. Maka mereka berusaha untuk mengais rezeki dengan cara seperti itu. Tetapi bisa jadi itu adalah keadaan mereka itu adalah memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nggak boleh kita menyalahkan siapapun yang sudah mengatur hidup kita. Istilahnya jangan salahkan siapapun ketika kita lahir dalam keadaan sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang namanya Rabb, ya, tarbiyah bi Rabb. Makanya dengan pengaturan ini yang pantas untuk kita minta perlindungan kepadanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Berlindung kepada Allah. Karena yang ngatur kita siapa? Allah. Yang ngatur segala urusan ini Allah, makanya pantas kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mampu untuk membolak-balikan, memindahkan rezeki dari satu rezeki kepada rezeki yang lain, menggantikan, mengambil kerajaan dari seseorang dan memberikan kepada orang lain. Allah Maha mampu. Yu'til mulka man tasha wa yanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair. Dialah Allah yang memberikan kerajaan bagi siapapun yang dikehendaki. Mengambil, ya, memberikan memuliakan, menghinakan bagi siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian, ya, Allah yang mengatur kita, Rabb ini, maka pantas kita untuk minta perlindungan hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Minta perlindungan kepada Allah dari segala hal. Makanya disebutkan di sini, qul a'udzu bi rabbin nas. Rabb, ya, ini makna Rabb ini memang penting sekali untuk senantiasa kita tanamkan, ya. Di sini disebutkan bi rabbin nas, Rabbnya manusia, yang ngatur manusia. Walaupun realitasnya Allah tidak hanya ngatur manusia, Allah mengatur semua alam ini, diatur oleh Allah. Ya, tidak ada yang nggak diatur oleh Allah. Langit diatur oleh Allah. Kapan turunnya hujan itu sudah Allah tentukan. Kapan terjadi panas sudah Allah tentukan. Di sebuah negeri ini ada 2 musim sudah Allah tentukan. Di negeri itu ada 3 musim sudah Allah tentukan. Ada 4 musim sudah Allah tentukan. Semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhan kita itu pun diatur oleh Allah. Ya, sekarang lagi musim apa, Pak? Rambutan apa? Mangga. Ya, besoknya mungkin duren. Ya, terus setelah musim duren, musim buah-buahan, subhanallah tuh. Nggak ada berhentinya itu musim-musiman itu. Duku misalkan, semangka jadi murah. Ini subhanallah, jeruk, musim apel. Subhanallah, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan manusia. Sekarang sudah mulai musim penghujan lagi. Setelah musim penghujan, musim kemarau lagi. Seperti itu, ya, pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bi rabbin nas, mengapa di sini hanya disebutkan bi rabbin nas? Tidak Rabbus samawati wal ardh gitu, ya. Sebagaimana pada ayat-ayat yang lain, karena, ya, sesuai dengan Quran ini kepada siapa ditujukan. Quran ini diturunkan untuk manusia dan jin.
Dan yang pertama kali mengakses Al-Quran ini adalah manusia. Makanya tanbih pertama kali yang disebutkan oleh Allah di sini adalah bi rabbin nas, Robnya manusia. Seolah-olah di sini ada satu pesan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa wahai manusia, Tuhan itu sudah mengatur kalian. Kehidupan kalian itu sudah diatur oleh Allah sedemikian rupa sehingga kalian bisa hidup di muka bumi ini. Allah jadikan bumi terhampar, Allah jadikan langit begitu tegak, Allah jadikan gunung-gunung sebagai pasak bumi, Allah mudahkan kalian mengakses air, udara dan yang lain yang dibutuhkan dalam kehidupan kalian. Maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya minta perlindungan kepada Allah. Malikin nas yang menguasai manusia. Malikin nas di sini adalah al-malik alladzi lahu as-sultah al-'ulya fin nas wa tasarrufu al-kamilu huwallahu azza wa jalla. Malik di sini adalah yang memiliki kekuasaan mutlak pada manusia. Yang namanya berkuasa, ya Allah berkehendak kepada manusia apapun yang Allah kehendaki. Misalkan ada manusia Allah kehendaki sakit, ya sakit. Manusia nggak bisa menguasai dirinya. Ya kalau dia bisa menguasai dirinya, dia akan memilih sehat terus kan Pak? Tetapi subhanallah kehidupan ini nggak selamanya ya sehat terus. Tiba-tiba sakit, ya nggak bisa dia menguasai dirinya kapan dia sakit, kapan dia sehat, nggak bisa. Dari situ saja ya. Kita itu bukan, kita tuh yang memiliki kita itu bukan kita, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba pengen bersin, ya kita mana bisa menguasai diri kita dari masalah itu saja. Tiba-tiba pilek, ya nggak bisa kita menguasai diri kita. Kalau memang kita menguasai diri kita, silakan coba, ya tahan, jangan sampai sakit selama hidup kita. Nggak bisa seperti itu. Maka yang menguasai kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak bisa kita tentuin nantilah matinya, nanti aja mati, nggak ada. Kalau kita menguasai diri kita sendiri, niscaya kita ingin hidup 1000 tahun lagi, istilahnya kan begitu. Nggak ada yang mau mati. Kalau kita berkuasa sama diri kita sendiri. Tetapi subhanallah, ya kematian itu milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menghendaki si fulan mati besok, si fulan besok yang mati, si fulan besok yang mati. Dan semuanya dengan cara yang Allah tentukan. Kita nggak bisa menahan kematian. Nggak ada satu orang pun yang bisa menahan kematian. Ini menunjukkan bahwa Allah memang benar-benar menguasai manusia. Malikin nas alladzi lahu sultah al-'ulya, punya kekuasaan mutlak. Ya, kekuasaan mutlak. Makanya orang siapapun ya yang mengaku punya atau mengaku Tuhan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menghinakannya. Mengaku penguasa mutlak kepada manusia, Allah akan menghinakannya. Seperti contohnya Fir'aun, ya, atau Namrud, ya, yang mati dalam keadaan hina. Namrud itu luar biasa, ya, salah satu dari raja yang mengaku Tuhan yang kejam di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia mengaku Tuhan dan mengaku penguasa segala-galanya, tetapi matinya hina sekali.
Ya matinya hanya karena seekor yang masuk ke ininya Pak, ke otaknya Pak. Nyamuk apa lalat? Lalat ya. Cuman lalat gitu masuk ke hidung, ya masuk ke sini Pak. Tidur diblokin sama dia. Ada lalat Pak, digangguin terus, ya sampai dia mati dalam keadaan seperti itu lalatnya. Ya. Ini apa? Hina sekali, ya matinya oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mungkin kita menganggap remeh makhluk itu hanya karena lalat. Makanya sama sekali kita nggak bisa menguasai hatta diri kita sendiri. Inilah yang namanya malikin nas, ya malikin nas, pemilik manusia yang punya kita, yang kita ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah miliknya Allah, kapan Allah mau ngambil kita, ya nggak ada yang bisa menolak. Tidak ada siapapun yang bisa menolak ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, ayat berikutnya adalah ilahin nas. Ini adalah konsekuensinya. Seandainya Allah itu adalah Rabb-nya manusia dan Allah itu adalah pemiliknya manusia, maka Allah adalah ilahnya manusia. Ilah itu adalah al-ma'bud, al-ma'luh, yang disembah. Sudah sepantasnya yang kita ini menyembah zat yang punya kekuasaan mutlak kepada kita dari berbagai macam sisi, yang tidak memiliki kekurangan apapun, maka dia adalah ilah kita. Ini adalah tauhid uluhiyah yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menegakkan tauhid ini. Bagaimana mengajak umat ini untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid uluhiyah. Ilah adalah al-ma'luh, maknanya adalah al-ma'luh, yang berhak untuk disembah. Makanya makna ilah, ya ini dipahami oleh orang-orang Arab zaman dulu. Makanya mereka nggak mau ngucapin la ilaha illallah. Mereka nggak mau ngucapin itu karena aja'alta alihatan ilaha wahida. Apakah engkau menjadikan Tuhan kami menjadi Tuhan yang satu? Tidak, nggak mau kami. Kami sudah tertradisikan untuk menyembah multi Tuhan, ya nggak mau, karena kalau sudah ilah itu maknanya adalah ilaha wahidah, ya satu Tuhan. Dan di sini adalah ilahin nas, Tuhannya manusia. Para hadirin a'azzani Allahu wa iyyakum, tauhid uluhiyah ini yaitu bagaimana kita wajib menyembahnya kepada Allah saja adalah inti dari tauhid. Inti dari tauhid adalah tauhid uluhiyah. Orang kalau nggak bertauhid uluhiyah sudah selesai sudah. Mengerikan sekali kalau kita tidak meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang hanya satu-satunya zat yang pantas untuk disembah. Karena inilah yang namanya yang membatalkan keislaman kita, yaitu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala disekutukan. Ketika terjadinya praktek-praktek penyekutuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disitulah batal keislaman kita. Sebagai satu contoh
banyak di antara umat ini yang meyakini ada sosok selain Allah yang memiliki kemampuan sama dengan Allah. Di antara kemampuan Allah yang tidak dimiliki oleh orang lainnya atau oleh siapapun adalah mengetahui yang gaib. Siapa yang mengetahui yang gaib? Alimul ghaibi, Allah. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Allah mengetahui perkara sebelum terjadinya, setelah terjadinya. Ada orang ngaku, ya, ada orang yang meramal, ya, nanti akan terjadi demikian, demikian, demikian. Nanti akan terjadi demikian, demikian, diramal, ya. Nanti engkau begini, 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 engkau begini, 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 begini. Inilah yang namanya orang mengaku punya kemampuan yang sama dengan Allah. Orang seperti itu kafir. Ya, iddia ilmil ghaib, mengaku punya kemampuan mengetahui perkara yang gaib. Ya. Ini berbahaya, Pak. Ya, di Indonesia ini menjamur, ya, para peramal. Kalau kita lihat luar biasa, ya, para peramal ini di Indonesia ini malah apa ya, dibiarkan begitu saja, malah masuk TV, ya, sehingga masyarakat melihat fenomena seperti ini adalah fenomena yang biasa aja gitu, ya. Kemudian juga ketika ada terjadi sesuatu, konsultasinya ke para peramal, ya. Ini banyak sekali seperti itu dan menyesatkan, jelas sangat menyesatkan. Kenapa bisa batal ini tauhid uluhiyah? Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi arraf, tukang ramal, dukun, kemudian membenarkan apa yang diucapkan, maka dia telah kafir terhadap yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Indonesia ini kadang-kadang masalah hal-hal seperti itu dilindungi. Bahkan di salah satu event, ya, seperti pawang hujan itu apa? Di sirkuit, ya. Itu malah dilegalkan gitu, ya. Di salah satu event internasional gitu, ya. Di mana itu, ya? Sirkuit motor atau apa gitu, ya. Katanya pakai pawang hujan gitu. Ya, biar tidak turun hujan. Luar biasa. Ternyata turun hujannya. Pawangnya diprotes. Ya. Ini sangat-sangat ironis, ya, di tengah-tengah kita tengah mendakwahkan dakwah tauhid ini yang memerdekakan, ya, orang dari berbagai macam keterikatan. Ya. Nah, di sini di 3 kali disebut bi rabbin nas, ya, Robnya manusia, malikin nas, rajanya manusia, ilahin nas, ilahnya manusia. Kita perlu, ya, paham apa sih manusia itu, gitu, ya. Kenapa kita ini disebut manusia, an-nas? Apa sih definisi an-nas itu? Biar kita ngerti gitu. Kita ini seperti apa sih, gitu, ya. An-nas, ya, kita ini disebut manusia. Sebagian ulama ada yang bilang manusia itu adalah likasratin nisyanihi, makanya disebut manusia karena banyak lupa. An-nas itu banyak lupa. Manusia itu disebut manusia likasratin nisyan. Sebagian
Ada yang bilang seperti itu, bahwa manusia itu ya banyak lupa, makanya disebut manusia. Kalau kita perhatikan ya, banyak orang yang memang lalai dari tujuan hidupnya, seolah-olah dia lupa kalau ya dia itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia hidup untuk dunianya. Dunia, 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 dunia sudah. Seolah-olah lupa kalau dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dia hidup selamanya di dunia ini. Makanya diingatkan, wahai manusia, manusia itu banyak lupanya. Kalau sudah lupa, kadang-kadang ya manusia jatuh kepada perkara-perkara yang dilanggar atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia lupa bahwa Allah melihat dia. Dia lupa Allah mencatat dia, seolah-olah dia lupa. Allah mencatat semua amal perbuatan, seolah-olah dia lupa kalau semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Makanya disebut manusia. Ini sebagian mengatakan demikian ya, bahwa manusia itu adalah makhluk yang memang diciptakan punya sifat seperti itu. Ya, sifat dasarnya itu kadang-kadang suka ya seolah-olah lupa tentang tujuan hidupnya. Makanya kalau kita perhatikan, orang yang lupa lebih banyak dari orang yang enggak lupa. Coba aja perhatikan, Pak. Jamaahnya lebih banyak. Kalau konser musik itu sampai penuh full, Pak. Full penuh. Tapi kalau sholat di masjid, ya sudah segitu-gitu aja. Seandainya warga komplek AL ini, ya blok berapa ini ya, blok D ya. Ya, seandainya enggak pada lupa, ya masjid penuh terus. Ya. Tetapi subhanallah, banyak orang yang lupa, seolah-olah masjid ini ya pas lagi Jumatan aja, atau pas sedang terjadi huru-hara biasanya tuh pada pergi ke masjid. Ya. Jadi sangat ironis sekali gitu ya. Tapi memang demikianlah Allah Subhanahu wa taala mensifati manusia, bahwa banyak di antara manusia itu yang memang fi khusrin ya, dalam surah Al-Asr. Ya, wal asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu fi khusrin, dalam keadaan rugi. Nah, nanti kita terangkan itu. Illa, kan begitu. Illal ladzina amanu, kecuali, berarti yang dikecualikan itu nggak lebih banyak dari yang disebutkan gitu kan. Semua siswa di kelas B masuk kecuali Budi misalkan. Ya. Berarti yang dikecualikan hanya beberapa orang saja. Begitu. Makanya kalau semua manusia dalam keadaan rugi, banyak berarti yang rugi, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kan disebutkan di situ. Nah, makanya di sini ini sebenarnya sebagai tanbih. Kalau kita tahu makna manusia, bahwa manusia itu sangat rentan sekali untuk jatuh, rentan sekali kita ini untuk melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Begitu mudah sekali kita melanggar aturan Allah. Makanya nggak ada tuh pertanyaan, Tat, gimana sih Tat, saya pengen jadi orang sesat gitu ya. Orang merem aja bisa sesat zaman sekarang, Pak. Tat, saya pengen maksiat, gimana caranya? Enggak, merem aja sekarang bisa maksiat mungkin. Ya, mudah gitu orang ya jatuh. Justru yang harus jadi pertanyaan adalah bagaimana kita harus selamat, dan gimana caranya agar di zaman sekarang ini kita bisa menjaga diri kita selamat.
keluarga kita bisa terjaga, bisa selamat. Gitu. Itu pertanyaannya, karena kalau untuk manusia jatuh sangat gampang sekali Pak di zaman sekarang. Begitu mudahnya orang itu terjatuh. Ya. Zaman disebutkan ini era disrupsi ya, di mana semuanya masuk, informasi semua masuk, semuanya masuk. Di zaman dulu saya sempat ya pelajaran apa itu ya, tahun-tahun 95-an 96-an lah, pelajaran IPS itu disebutin nama gurunya. Ingat, nanti tuh ada era apa namanya, di mana semuanya masuk ya, tahun 2020 katanya itu sudah era global gini-gini. Subhanallah, ini terjadi gitu ya. Ya, sekarang itu masya Allah, sekarang semua informasi apa semua itu masuk, dan orang kalau mau melakukan kemaksiatan begitu mudahnya orang jatuh kepada kemaksiatan di zaman ini. Sehingga di sini Allah mengingatkan manusia, ingat Anda ini manusia ya, yang sangat rentan sekali untuk jatuh. Makanya manusia itu punya dua potensi. Allah ciptakan manusia punya dua potensi. Pertama, potensi melakukan kebaikan, kedua, potensi melakukan keburukan. Sudah itu ya, di zaman sekarang ini potensi melakukan keburukan itu begitu mudah sekali ya. Sekarang main judi, zaman dulu main judi nggak bisa kalau nggak datang ke tempat judi kan ya, masang nomor, apalagi Pak zaman dulu Pak taruhan ayam gitu ya, kudu datang ke tempat ayam berantem kan gitu. Zaman sekarang orang main judi kagak perlu kayak gitu kan gitu ya, tinggal pasang aja aplikasinya ya kan. Saya ngerti apa ini ada judi online kan, judi online itu berarti judinya dilakukan di rumah ya, secara online ya, udah main judi aja udah pakai online gitu. Sampai ada banyak sekali kasus perceraian ya di zaman sekarang, kasus perceraian, istri gugat cerai suami gara-gara suaminya keranjingan main judi online, duitnya habis untuk main lotre di online ya. Gampang sekali judi dilakukan di kamar begitu, judi dilakukan di ruangan santai, di kursi santai ya, dengan dalih apa itu ya, investasi atau apalah gitu kan, atau apalah zaman sekarang itu ya, begitu mudah sekali ya. Kemudian juga di zaman sekarang ya, prostitusi ya, penjual wanita-wanita, eksploitasi terhadap wanita itu bisa dilakukan lewat online kan, masya Allah ya. Ini mengerikan sekali di zaman sekarang ini ya. Makanya disebutkan di sini kita perlu berlindung kepada Allah ya, dengan sebenar-benarnya perlindungan. Ya Allah, lindungi kita, karena kita ini nggak bisa menguasai diri kita kecuali Allah. Wa man yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Kita ingin seperti itu. Barang siapa yang Allah inginkan hidayah, Allah mudahkan dia untuk cenderung kepada Islam. Jadi kita pengen seperti ini, hidayah, karena tidak ada yang bisa memberikan hidayah kecuali Allah. Kita ingin mudah sekali ya, dada-dada kita ini menerima Islam, karena luar biasa kalau sudah kita menerima Islam. Sholatnya mudah, zikirnya mudah, qiraatul Qur'annya mudah, sedekahnya mudah ya, dan dia bisa menahan diri dia dari berbagai macam kemaksiatan karena hatinya mudah untuk menerima Islam. Dan itu nggak banyak Pak, orang-orang seperti itu nggak banyak ya. Kadang-kadang kita lihat ya di beberapa pengajian ya, subhanallah, fenomena anak muda Pak
di beberapa masjid itu udah nggak ada. Saya ngisi pengajian di masjid mana, yang hadir ya generasi apa itu namanya Pak? Iya Pak, bukan milenial katanya, generasi kolonial. Ya, bukan milenial ini, generasi kolonial. Ya di atas 50 tahun udah ini gitu. Rata-rata Masya Allah anak mudanya pada kemana nggak tahu Pak. Ya, anak mudanya pada kemana nggak tahu. Di hampir beberapa masjid gitu ya. Kalaupun hadir banyak anak muda, santri ternyata. Ini kan santri. Istilahnya. Nah, kalau misalkan anak muda kita di sini juga sama sebenarnya. Ya, maka perlu sebenarnya dihidupkan bagaimana mereka ini punya peran ya, di masjid kita ini. Ya, diberikan apa ya ruang sehingga mereka punya kreativitas di masjid kita ini, begitu ya, anak-anak muda ya diberikan apa mungkin kajian remaja, kajian apalah begitu ya, karena luar biasa sekarang ini bingung kita Pak, itu pada kemana anak-anak muda. Tapi ketika acaranya konser, acaranya adalah acara-acara kemaksiatan, penuh dengan anak muda, luar biasa, anak milenial, penuh dengan anak muda. Ya, ini sebenarnya warning, tanbih gitu ya, ya bahwa kita mesti menjadi bagian ikut ya untuk mengarahkan mereka kepada jalan yang benar. Kemudian dikatakan pada ayat berikutnya, min ilahin nas, ilahnya manusia, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Lihat di sini, berlindung dari waswas al khannas. Disebutkan was-was itu ya adalah isim masdar, tetapi yang dimaukan di sini sebenarnya adalah isim fa'il. Ya. Jadi was-was itu pengaruh atau bisikan, ya. Tetapi yang dimaksud adalah yang membisiki, dari keburukan pihak yang membisiki. Disebutkan was-was itu adalah mayulqi fil qalbi minal afkari wal awham wat takhayyulat allati la haqiqata laha. Sesuatu yang disusupi ke dalam pikiran ya, dari berbagai macam pikiran-pikiran yang takhayul gitu ya, atau bayangan-bayangan yang tidak punya hakikatnya. Iya, ini was-was atau bisikan, atau terkadang orang-orang menganggapnya bujuk rayu yang menyesatkan, was-was. Ya. Nah, disebutkan was-wasnya siapa di sini yang perlu kita waspadai. Bisikannya siapa? Godaannya siapa? Dikatakan godaannya al-khannas. Ya. Khannas itu adalah semua pihak yang memalingkan seseorang, dikatakan di sini wa yuwalli wa yudabbir an dzikrillahi azza wa jalla, dari zikir kepada Allah. Siapapun itu ya, maka disebut khannas. Ya. Orang yang berperan untuk memalingkan orang lain, atau pihak yang berperan gitu ya, untuk memalingkan orang lain dari zikir pada Allah, itu namanya khannas. Pihak yang memalingkan orang lain dari ketaatan kepada Allah. Makanya pihak ini ya
pihak ini bisa dua. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, itu bisa dua. Di ayat terakhir disebutkan minal jinnati wan nas, ya, minal jinnati wan nas, dari jin, ya, atau dan manusia. Jadi dua pihak ini bisa menjadi khannas kalau berperan seperti itu. Yang pertama jin, ya, jin itu adalah makhluk disebut jin karena dia bisa bersembunyi, makanya disebut jin, makhluk yang tersembunyi dari pandangannya manusia, tetapi mereka ada, jin itu ada, ya. Gimana bentuknya kita nggak tahu bentuk jin, cuman kadang-kadang manusia itu jahatnya manusia selalu menggambarkan jin itu jelek-jelek, Pak. Iya, gambarin apa jin itu serem-serem gitu kan, nggak ada yang bisa melihat jin itu secara zahir kasatnya gitu ya. Tapi luar biasa kalau ya, kasihan ya, serem-serem semua gitu ya, digambarkan dengan sesuatu yang bagaimana lah begitu ya, lidahnya menjulur panjang, ya, telinganya besar misalkan, taringnya gitu kan, bentuknya besar gitu ya. Tidak ada yang tahu oh bentuk asli jin itu seperti apa, ya. Ini khayalan-khayalan manusia saja, ya. Nah, jin ini diciptakan sebelum manusia, makhluk jin. Yang disebutkan dalam beberapa tafsir, bumi ini sebelumnya itu diisi oleh makhluk jin, Pak. Tetapi karena banyak terjadinya pertumpahan darah, kerusakan di muka bumi maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat untuk menghancurkan, ya, orang kalangan jin itu yang merusak. Gitu. Sampai Allah ambil satu jin yang di situ dia taat beribadah, kemudian juga baik dalam ibadahnya, dibawa ke surga. Jin itu dinamakan iblis. Jadi dulu itu iblis itu adalah jin yang luar biasa taatnya, ibadahnya dan yang lain. Kemudian Allah ciptakan, ya, Nabi Adam alaihi salam, manusia Allah ciptakan. Ya, Allah bilang inilah yang akan menjadi khalifatullah fil ardh. Ya, khalifatullah fil ardh, khalifah di muka bumi. Yang akan memakmurkan muka bumi adalah manusia. Gitu. Makanya diprotes, bukan diprotes ya. Makanya malaikat bertanya, apakah nanti makhluk ini akan melakukan kerusakan lagi? Begitu. Ya. Kemudian jin yang tadinya suka beribadah gitu ya, kemudian juga rajin beribadah, ya, maka melihat Allah menciptakan manusia, muncul rasa hasadnya, rasa iri, rasa dengki, ya, akhirnya, dan dia merasa lebih baik dari Nabi Adam alaihissalam. Nah, ini namanya iblis, ya. Iblis itu dari kalangan jin. Nah, jin itu beranak pinak sama dengan manusia, ya, sama. Makanya syariat itu ditujukan kepada dua makhluk ini. Yang pertama manusia, yang kedua dari kalangan jin. Makanya ada yang jin, yang muslim ada, yang kafir ada. Muslimnya pun bisa bermacam-macam. Ada yang Islam liberal itu ada dari kalangan jin. Ya ada, ya, manusia aja ada, mereka juga ada gitu, ya, diskusi-diskusi di kalangan jin itu ada gitu. Ada yang Sunni, ada yang Syiah gitu, Pak. Itu jin, ya. Tetapi memang kita nggak bisa melihat jin, tapi jin bisa melihat kita. Itu, jin bisa melihat kita, tapi kita nggak bisa, ya.
innahu huwa wa qabiluhu innahu huwa yarahu min haitsu la tarawnahum. Ya, mereka itu yang melihat kalian sementara kalian nggak bisa melihat mereka, kata Allah. Sudah itu, ya, kita nggak bisa lihat jin kok, kata Allah. Allah menegaskan seperti itu. Maka nggak perlu kita mereka-reka bentuk jin kayak apa. Ya, nanti diprotes sama jin. Ya. Nah, jin itu tadi ya ada yang baik dan ada yang buruk. Kalau jinnya itu baik, maka dia tidak akan mengganggu manusia. Nggak akan mengganggu manusia. Tetapi kalau jinnya buruk, maka dia berkiblat kepada iblis dan bertugas untuk mengganggu manusia, gangguin manusia lewat bisikan-bisikan. Ya, kita gimana caranya? Bisa jadi, ya, jin itu membisiki telinga kita sehingga kita melakukan, ya, terdorong untuk melakukan kejahatan, bisa jadi, ya. Jadi bisa jadi karena kita diperintahkan untuk berlindung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, ketika jin itu jahat sama kita, ya, maka jin itu disebut syaitan. Ya, jadi syaitan itu adalah jin yang jahat, ya, yang berniat jahat. Kalau jin sudah berniat jahat, mengerikan. Pengennya kita ini masuk neraka sudah, ya, pengennya kita celaka. Gitu, kalau jin sudah berniat jahat. Dan jumlah jin wallahu a'lam bishawab kita nggak tahu. Yang jelas mungkin lebih banyak dari manusia, ya, jumlah jin itu. Nah, makanya kita diperintahkan berlindung. Karena kalau sudah jin jahat itu disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa jin itu atau setan itu ia jiri, ya, mengalir, bisa mengalir dari kepada pembuluh darah anak Adam. Setan itu bisa mengalir. Manusia itu bisa di situ. Manusia bisa dikuasai oleh setan. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tengah berjalan bersama istri beliau malam-malam, ya, gelap, ya, bersama Hafsah. Ada sahabat yang merasa ketika itu merasa apa ya, aneh. Wah, ini kok perempuan, siapa nih perempuan gitu. Langsung ada prasangka yang buruk. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini Hafsah, istri saya. Apa kata Nabi? Sungguh syaitan itu sangat mudah sekali mengalir ke darah anak Adam, ya, sangat mudah sekali mengalir ke dalam ke pembuluh darah anak Adam. Artinya produknya adalah, ya, produk setan itu adalah macam-macam. Bahkan buruk sangka itu adalah produk setan. Sebagaimana tadi disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setan tuh gampang sekali menguasai anak Adam. Istilahnya begitu, ya. Ketika seseorang itu melakukan keburukan, bisa jadi dia ketika itu dikuasai oleh setan. Ini pihak yang sangat berbahaya karena nggak kelihatan, tetapi efeknya kelihatan gitu. Efeknya kelihatan. Makanya kita banyak-banyak berlindung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, berlindung kepada Allah dari syaitan. Nah, di antara bentuk kejahatan setan itu adalah waswas itu tadi. Ya, membisiki sehingga manusia dengan bisikannya itu melakukan keburukan, itu, ya, kejahatan setan.
Ya. Tetapi nggak bisa ketika kita melakukan kejahatan, ya kita menyalahkan setan, gitu. Ya, maksudnya ya bukan berarti kita nggak akan disiksa gitu. Maksudnya apa ya, dipanis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak bisa beralasan kenapa kamu melakukan kejahatan, gara-gara setan ini mah, gitu misalkan. Kalau saya mah biasa aja, setan aja nih yang ngajak saya nih. Saya biasa aja, cuman setan aja, enggak seperti itu. Karena manusia pun diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kekuatan untuk menolak, ya, kekuatan untuk menolak ajakan tersebut, gitu ya. Nah, pihak yang kedua, ternyata yang membisiki bukan hanya setan di sini. Disebutkan minal jinnati wan nas, dan juga manusia. Ternyata ya, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dari jin yang pertama dan an-nas, manusia. Dari jin dan manusia. Ternyata pihak yang berperan juga adalah kita, manusia, bisa menjadi khannas kalau kita menjadi berperan sama dengan setan, yaitu mempengaruhi orang, bisikin orang sehingga orang melakukan keburukan. Makanya kadang-kadang orang melakukan keburukan itu dari pengaruh orang lain. Makanya lingkungan itu kadang-kadang berperan, ya, membentuk perilaku orang. Lingkungan, ya, kalau lingkungannya baik, ya pasti bisikannya baik-baik semua. Ayo kita baca Quran. Ayo kita sholat tahajud. Santri itu Pak, di rumahnya ya pada ya kayak gitu kan. Tapi ketika lingkungannya baik gitu, ya otomatis dia bangun tuh, nggak perlu dibangun juga bangun gitu. Ya pada sholat malam, ya pergi ke masjid, wah masya Allah gitu ya, gitu. Ketika pulang ke rumah, wallahu a'lam bishawab. Iya, kenapa? Bapak ibunya tahajudnya telat-telatan gitu kan, atau jarang-jarangan. Ya, sholat subuhnya juga ya kadang-kadang telat. Ya, tradisi ibadahnya nggak ada, lingkungan kembali berpengaruh, tergantung. Ya, santri ini apakah sudah kuat tradisi ibadahnya di pesantren, sehingga ketika lihat lingkungan seperti itu dia bisa mewarnai. Bisa jadi itu Pak, ada santri seperti itu. Ibu bapak bangun, bisa jadi saya nggak biasa seperti ini Bu. Wah luar biasa. Kebanyakan nggak gitu Pak. Pulang sudah ke kamarnya nanyain, Bu minjem HP, Pak minjem HP, sudah main game lagi. Ya, pulang-pulang ya seperti itu lagi. Ya, begitu. Ya, itu ada santri yang berubah, ya macam-macam. Ada yang mewarnai, ada yang ya. Kenapa? Lingkungan itu sangat berpengaruh, kuat sekali di pengaruh lingkungan itu. Ya, makanya kalau kita mau surga ya ciptakan surga dulu di rumah gitu ya. Istilahnya ya. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ad-dinu al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Bahwa agama seseorang itu tergantung dari agama temannya. Maka kalau kita melihat orang itu kayak apa, lihat saja dia berteman dengan siapa, kata Nabi. Seperti itu lingkungan. Ya. Kenapa? Karena manusia itu ya punya potensi untuk mempengaruhi. Lingkungan yang buruk ya jelas lah akan mempengaruhi perkara-perkara yang buruk. Nonton yuk, udah. Iya, jangan nonton mabuk sama saya yuk. Udah lingkungan buruk semua gitu. Saya lagi sibuk, judi aja.
Udah itu, nggak ada yang benar kan circle-nya tuh, ya. Coba kalau lingkungannya baik, ya kita ikut pengajian, aduh nggak lagi sibuk saya mau silaturahim ke apa saudara saya yang sakit. Coba si fulan aja tuh, ayo kita ikut pengajian. Masya Allah, saya tadi baru ngaji. Sekarang saya lagi mau ya apa eh, membersihkan masjid atau apalah. Wah lingkungannya baik semua itu. Subhanallah gitu, pasti akan berpengaruh Pak. Ya, bisikannya pun apa? Iya, bisikan-bisikan yang baik gitu. Tapi kalau udah lingkungan buruk, masya Allah, luar biasa. Kamu jangan main sama dia dah, dia mah main judi. Bosan saya main judi, sama saya aja mabok. Gitu. Ayo cobain nih main perempuan. Semua itu circle-nya buruk ya sudah. Nah, di zaman sekarang ini lingkungan yang baik dan buruk itu sekarang mudah masuk ke handphone kita. Itu dia. Di handphone ini bisa berpotensi memberikan kebaikan untuk kita, bisa berpotensi sebaliknya. Ini mengerikan sekali. Mengerikan sekali. Berapa banyak urusan rumah tangga hancur gara-gara HP. Ya. Gara-gara HP, si istri lihat HP suaminya, ternyata isinya ya luar biasa gitu kan, akhirnya rumah tangga pun hancur seperti itu. Nah, ini tantangan kita. Ya, tantangan kita ya di zaman sekarang ini tidak hanya lingkungan, tetapi ternyata ada satu hal yang ya menjadi tantangan tersendiri. Masya Allah, anak-anak itu sekarang ya Allah mengerikan, ya mengerikan. Nggak bisa, ya, kita nggak bisa menolak ini. Kamu jangan main HP, kamu jangan, nggak bisa sebenarnya sekarang. Udah nggak bisa lagi dibendung. Ya, yang bisa kita lakukan adalah mengendalikan, mengatur bagaimana agar perangkat ini bisa memberikan manfaat untuk kita dan keluarga. Karena banyak juga manfaatnya. Ya, Quran, kemudian juga apalagi aplikasi-aplikasi yang bermanfaat gitu ya. Itu banyak manfaatnya. Tetapi aplikasi-aplikasi yang buruk pun banyak sekali gitu. Ya, ini yang harus kita waspadai. Nah, lingkungan itulah yang berpengaruh. Ya. Makanya banyak orang tua yang sekarang khawatir anaknya ini terjebak di lingkungan yang buruk. Pesantren ini saja sudah, ya, dipesantrenkan saja. Ya. Ini kemampuan manusia untuk mengajak orang. Makanya disebut min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini manusia yang bisa. Ya. Manusia bisa membisiki temannya, mempengaruhi temannya, itu bisa. Ya. Makanya ketika ada manusia yang berperan seperti jin atau seperti setan, ya, maka manusia pun bisa disebut setan. Bisa, kalau dia perannya seperti itu, bisa disebut setan manusia itu, ya, karena dia punya peran seperti perannya setan, ya. Ini lebih jahat lagi setannya manusia karena dia berwujud manusia, lebih berbahaya lagi, ya. Apalagi kalau dia dianggap nggak setan oleh manusia, dianggap orang baik, punya kedudukan tinggi, berdasi, kemudian juga luar biasa, dianggap sebagai akademisi, dianggap sebagai cendekiawan, padahal menyesatkan manusia dengan pengaruh-pengaruhnya itu, dengan ceramah-ceramahnya mungkin, ya, itu banyak, ya, orang-orang ya yang menyesatkan manusia. Makanya diperingatkan oleh Rasulullah SAW, sayakunu fi akhir zaman dajjalun al-kadzabun,
di akhir zaman itu nanti ada Dajjal, bukan setan lagi Pak. Dajjal ini lebih tinggi dari setan. Levelnya Dajjal itu lebih tinggi. Kadzdzab, pendusta. Ya'tunakum minal ahadithi bima lam tasma'u antum wala aba'ukum. Kerjaannya apa? Mengeluarkan statement-statement ya yang sama sekali nggak ada dan nggak pernah didengar di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Statement-statement baru yang membingungkan, yang memecah belah umat, yang menyesatkan umat. Ini nanti akan datang gitu. Maka dilihat saja di zaman sekarang banyak sekali para penyeru-penyeru kesesatan, ya, yang berbaju, ya, kebenaran lah ya, bajunya rapi apa semua, gelarnya doktor misalkan, luar biasa. Banyak orang yang mendengar, tetapi pada hakikatnya dia penyeru kesesatan. Fa iyyakum wa iyyakum la yudillunakum wa la yuftinunakum. Hati-hati ya kepada mereka itu. Mereka itu akan menyesatkan dan akan memberikan fitnah kepada kalian. Fitnah yang luar biasa gitu. Ya, itu udah diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW. Ya, sekarang kita lihat saja banyak orang-orang yang ya seperti setan lah bahasa kitanya begitu ya. Yang ngomongnya ngawur gitu Pak. Ngomongnya ya Allah kok bisa gitu ya. Dia bilang sholat itu 2 waktu aja. Ya, sholat itu yang benar, sholat itu adalah di waktu pagi dan di waktu sore. Lihat tuh Qurannya ya. Sembahlah Allah di waktu pagi dan di waktu sore, kan ada Qurannya Pak. Berarti ini sholatnya 2 waktu saja, ini yang 5 waktu salah gitu. Ini ada orang yang ngomong seperti itu. Ya, kalau mau tawaf itu nggak perlu ke Mekah. Gitu. Cukup kita buat Ka'bah, tawaf di sini niatnya ke Mekah karena Mekah sudah penuh. Ya macam-macam aja Pak, orang ngawur ngomongannya macam-macam gitu. Dan ini ya nyata ya sabda Rasulullah SAW. Baik, ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada pertanyaan atau tambahan, falyatafaddal masykuran. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baca di terjemahan Quran di Al-Baqarah surah yang pertama kullu ya'malu ala syakinatin wa rabbukum a'lamu bima tu'malun. Yas'alunaka 'anil qul yaqulu min amri rabbika maksudnya adalah Ya. ila qalil. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dia katakan bahwa manusia itu berbuat sesuai dengan pembawaannya, dan Allah yang tahu jalan yang menuju dia. Dan kalau akan kebanyakan Muhammad mengenai sarfu, katakanlah bahwa perlu belum semua sedikit kurang lebih terjemahan yang saya baca. Apakah ini saya ambil kesimpulan kecil bahwa untuk setiap dosa, perbuatan dosa yang sama yang dilakukan oleh orang-orang yang punya pembawaan yang berbeda akan mengakibatkan beban dosanya berbeda. Jadi kan badan pembawaan itu kan apa artinya, karakter atau kebiasaan atau apa, suatu yang tidak bisa ditolak lah gitu. Ada yang kasar, ada yang lembut, ada yang kalau mereka itu yang berbeda pembawaannya melakukan dosa yang sama dan maka beban dosanya itu berbeda. Itu yang saya tanyakan. Iya, baik. Ayat ini ya di surah Al-Isra ya, ayat 84 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul kullun ya'malu ala syakilatihi." Ya. Katakanlah semuanya itu beramal sesuai dengan pembawaan gitu ya, sesuai dengan syakilahnya. Syakilah di sini maknanya 2 sebenarnya.
Maksudnya maknanya adalah katakanlah bahwa semua manusia itu beramal sesuai dengan apa yang ada pada dirinya. Kalau misalkan yang ada pada dirinya itu adalah hidayah, maka dia akan beramal baik. Kalau yang ada pada dirinya itu ya adalah keburukan, maka dia akan beramal buruk. Itu maksudnya seperti itu. Jadi amal di sini tidak identik dengan amal baik, tetapi amal adalah perbuatan yang dimaksud. Perbuatan baik atau perbuatan buruk. Makanya disebutkan syakilatihi, makna dari syakilatihi ay tariqatuhu wa madhhabuhu alladhi yushakilu wa yunasibu halahu fil hidayah aw dhalal. Ya, yang dimaksud adalah syakilah itu adalah jalannya ya yang sesuai dengan keadaannya, baik yang hidayah maupun yang kesesatan, baik itu jalan hidayah maupun kesesatan. Itu maksudnya. Maksudnya adalah bahwa manusia itu beramal sesuai dengan keadaannya. Kalau dia beramal buruk, ya berarti akan dibalas dengan balasan yang setimpal. Kalau dia beramal baik, berarti akan dibalas dengan kebaikan. Bahwa setiap kita kan beramal, gitu ya. Dan amal itu nggak akan lepas dari dua hal. Baik, kalau orang tuh nggak beramal baik, ya dia beramal buruk, gitu. Ya, syakilahnya seperti itu. Sebagian ulama, diantaranya Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa syakilah maksudnya itu adalah niat. Ini syakilah ini sebenarnya memiliki banyak interpretasi ya. Ada yang mengatakan yang dimaksud adalah niat, ya, niat. Semua orang itu beramal sesuai dengan niatnya, gitu. Bukan Pak, tidak ada terkait dengan karakter. Karakter itu ada orang yang karakternya keras, tapi kalau dia baik, ya beramal baik juga, gitu. Karakternya lembut, dia buruk, ya dia beramal buruk, gitu. Yang dimaksud adalah ya amalnya itu baik atau buruknya. Dipertegas, yang dimaksud ada niatnya, niat baik atau buruknya. Wallah, kalau niatnya baik berarti dia akan beramal kebaikan. Kalau niatnya buruk, niat itu kan yang mendorong amal, berarti dia beramal keburukan. Wallahu a'lam. Saya kira cukup ya. Ya, udah ya, jam 6. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.